Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan menginjak materi yang ke-12 ya, terkait dengan pemanfaatan teknologi SIG untuk perencanaan rute pembangunan jalan ya. Sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan pemanfaatan teknologi untuk kemacetan lalu lintas, untuk membantu analisa kemacetan lalu lintas ya, terkait dengan pemetaannya terutama. Oke, langsung saja. Dalam bidang perencanaan sistem transportasi ini, teknologi SIG ini paling umum dipakai adalah untuk merencanakan sebuah rute yang paling optimum ya kan. Sebagai contoh adalah misalkan dalam suatu proses pembangunan suatu jalan ya. Misalkan ada negara kita atau mungkin satu wilayah ingin membangun jalan dari titik A ke titik B. Tentu itu memerlukan sebuah pertimbangan yang matang, misalkan terkait dengan biayanya ya kan, tenaga kerja yang dibutuhkan ya kan, terkait dengan dengan kebutuhan lahannya ya kan, kemudian dengan kondisi alamnya, penggunaan lahannya. Nah, semua itu tentu kalau dilaksanakan secara manual tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, SIG inilah merupakan salah satu teknologi yang dapat membantu mempercepat pekerjaan itu ya kan, sehingga dengan adanya pembuatan rute yang optimum secara cepat itu nanti dapat dijadikan sebagai bahan pijakan atau kebijakan dalam hal pembangunan fisik di lapangan. Kalau rencananya sudah oke, tentu nanti tinggal implementasinya saja begitu ya. Nah, salah satu fungsi daripada aplikasi SIG ini yang terkait dengan pencarian rute yang optimum adalah terkait dengan list cost path ya. Mungkin sebagian besar ini sudah tahu, tentunya materi di SIG 2 itu ada materi terkait dengan network analysis ya kan, analisis. Nah, salah satu fungsi network analysis itu ya ini list cost path ini ya kan. Nah, apa itu list cost path? Yaitu merupakan sebuah analisa tiap sel raster di mana segmen berpindah dari sel satu ke sel yang lain dengan nilai akumulasi yang terkecil. Nah, jadi analisa list cost path itu basic dasarnya adalah analisa data dengan tipe datanya berupa data raster. Nah, ini saya lingkari ya. Nah, jadi perlu diingat bahwasanya list cost path itu adalah data yang digunakan untuk analisanya adalah berupa data raster. Nah, kemudian bagaimana cara analisanya? List cost path ini melalui beberapa tahap, antara lain yang pertama adalah menghitung ini dulu ya kan, menghitung cost surface-nya dulu, kemudian cost distance-nya ya kan, kemudian backlink, baru nanti adalah cost path ya. Nah, sehingga langkah-langkah ini harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa misalkan ketika pengen melakukan analisa itu langsung dia ke cost distance. Nah, itu tidak bisa, dia harus melalui tahap-tahap sebelumnya ya kan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah salah satu gambaran daripada proses yang namanya cost surface ya kan. Nah, cost surface ini adalah merupakan salah satu istilahnya kalau dalam GIS itu kita sistemnya adalah overlay ya kan, overlay, tapi dia overlaynya merupakan overlay data raster. Nah, sehingga ketika data raster itu akan memiliki nilai-nilai seperti ini, nilai pikselnya ya. Setiap nilai ini kan jelas dia akan memiliki karakter yang berbeda. Nah, itulah namanya cost surface. Nah, jadi nanti ada beberapa peta dalam bentuk raster di overlay ya kan, dengan metode weighted overlay ya kan, berjenjang. Nah, kemudian jadilah nanti itu adalah cost surface. Nah, parameternya apa ya? Parameter yang dapat menyebabkan atau yang parameter yang dipakai untuk perencanaan rute jalan tersebut. Nah, contohnya misalkan penggunaan lahannya ya kan, atau lereng yang dipakai. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara kerja cost distance? Tadi kan cost surface sudah ya, sekarang cost distance. Sebetulnya cost distance itu merupakan jarak antara titik ini
antara titik ini ya, yang ini sama dengan sampai ke titik ini. Nah, kalau dalam sini saya jelaskan titik ini merupakan A2. Nah, dan yang ke atas ini merupakan A1. Nah, distance-nya itu dari A sini A1 sampai A2 distance-nya ya. Nah, jadi bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana ini ya? Ini adalah cara kerja daripada Liscospet yang namanya yang namanya raster. Data raster itu pasti ada istilahnya, kayaknya kalau dibuat point cloud ya seperti ini, kumpulan poin-poin ini. Nah, data yang ini hitam ini, nah yang arah ini adalah data yang ini. Nah, itulah secara kerja Liscospet ya kan. Kemudian bagaimana prosesnya? Nah, dia akan secara otomatis memilih rute. Tadi kan rute yang optimum ya kan. Optimum bisa dilihat dari harganya ya kan, cost dari harganya, dari penggunaan lahannya. Nah, tergantung parameter yang kita gunakan apa. Sebagai contoh misalkan di sini, kenapa ini merah? Ketika kita ingin membangun jalan, ternyata kan ini ada beberapa, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini ya kan, atau mungkin ke sini sebelumnya. Nah, kenapa ini nggak bisa ke sini? Kok ininya ke sini? Nah, kemungkinan di sini hambatannya itu dia tinggi, ya kan? Ketika bangun jalan hambatan tinggi, tentu cost biaya yang diperlukan juga akan semakin tinggi, sehingga sistem ini secara otomatis akan memilih hambatan yang paling minimal, sehingga nanti dalam proses pembuatan perencanaan jalannya itu nanti anggarannya juga akan semakin minim. Nah, inilah hebatnya teknologi GIS, bagaimana bisa dapat mengambil alih fungsi ya kan, mengambil fungsi pengambil kebijakan secara otomatis ya kan. Jadi dia akan memilihkan yang paling minimal hambatannya, paling sedikit. Nah, contohnya kalau di sini ya ini. Nah, dia akan mengarah dari sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, akhirnya sampai ke sini. Yang ini adalah titik awal atau origin, yang ini adalah destinasinya ya. Nah, jadi seperti itu. Itulah cara kerja Liscospet. Nah, ini tergantung semua yang ini titik ini tergantung dia kenapa nggak milih ke sini. Ini tergantung daripada parameternya. Parameter yang apa saja ya kan. Misalkan apakah tadi saya katakan lereng, bisa geologi, atau mungkin nanti parameter bencana alam misalkan ya ditambahkan. Nah, kenapa ketika di sini nggak dilarang? Nah, tentu ini di sini area sini pasti dia hambatannya akan sangat tinggi sekali ya kan, sehingga di area ini sistem tidak tidak memberi saran untuk ke sini, tapi dia sarannya malah ke sini karena dia adalah costnya yang paling yang paling murah ya. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami. Oke, lanjut. Nah, ini hanya contoh bagaimana tipe data dalam bentuk raster yang ada nilai pixelnya. Ini cost gridnya, contohnya seperti ini. Kemudian yang ini adalah cost distance-nya, hasilnya seperti ini nanti. Yang ini cost backlinknya ya kan. Nah, oke, ini tentu materi-materi seperti ini mungkin ini adalah yang paling tepat dikaji di pengolahan citra digital ya ini. Kita nggak akan jauh sampai ke situ. Nah, oke. Selanjutnya ini saya mengambil studi kasus terkait dengan perencanaan rute jalan yang optimum dengan metode LCP, dengan model LCP dan MCDA ya kan. Wah, ini bahasanya ilmiah sekali ya. Nah, nanti apa itu LCP? LCP itu ya Liscospet ya kan. Nah, kalau MCDA nanti kita bahas di belakang ya. Nah, saya menggunakan panduannya miliknya Muhammad Iqbal Januari Putra dan Triwidodo ya, di dalam proceeding ini saya ambilnya ya. Nah, kenapa kok pemakaian yang melatar belakangi perencanaan rute jalan ini? Nah, salah satunya adalah aksesibilitas transportasi itu merupakan faktor penting atau kunci dalam perkembangan sebuah kota ya kan. Ya, ini sudah pasti ya. Kota itu kalau aksesnya tidak tidak baik,
tentu dia tidak akan maju, ya kan. Di situ tidak akan perkembangan yang ada. Sebagai contohnya saja, misalkan kampus kita UMS itu kalau aksesnya tidak baik, ya kan, misalkan transportasi umum jarang, ya kan, kemudian mau pakai mobil pribadi ya jalannya rusak, misalkan, ya mana ada mahasiswa yang mau, calon mahasiswa baru yang mau masuk UMS, tentu tidak, ya kan. Nah, kenapa sama suka dengan sebuah negara? Kalau negara itu aksesibilitas transportasinya baik, bisa dilalui misalkan darat, laut, udara, alternatifnya banyak, ya kan, jalannya juga sudah bagus semua, ya kan, tentu di situ perkembangannya akan semakin cepat, ya kan. Nah, selain itu juga proses pembangunan di situ juga akan terus berjalan di suatu wilayah tersebut, ya kan. Nah, kemudian selain aksesibilitas, yang tidak kalah penting adalah konektivitas, ya kan. Nah, ketika sebuah wilayah itu punya aksesibilitas yang baik tetapi tidak punya konektivitas antar wilayah atau antar daerah atau antar jaringan jalan, tentu itu akan menghambat namanya perkembangan suatu wilayah, ya kan, akan menghambat proses pembangunan. Sebagai contoh, ketika saya misalkan mau ke ketiga kota A, B, C, ya kan, ternyata kota B dan C tidak terkonek, ya ketika saya mau ke A, B, C ya nggak bisa tiga-tiganya, hanya milih, ya kan, mungkin hanya ke B atau mungkin hanya ke A, sehingga salah satu yang terputus koneksinya itu tentu dia akan menjadi terhambat pembangunannya. Sehingga konektivitas itu penting. Sebagai contoh misalkan saja, kalau yang kita lihat adalah pembangunan jalan menuju koneksi ke bandara, ya kan. Nah, sekarang pemerintah daerah itu mengkoneksikan, kalau kita ke bandara itu misalkan sekarang dapat dijumpai ada namanya kereta api bandara, ya kan, ada bis bandara. Nah, tentu dengan adanya konektivitas itu akan menjadikan aliran daripada manusia, ya kan, mobilitasnya akan semakin baik, akan semakin tinggi, ya kan. Dan juga ketika lihat dari biaya juga, istilahnya sekarang kita bisa memilih, ada choice, ada pilihannya, ya kan. Kalau kita pengen yang murah, ya kan, ya tentu kita naik kereta api atau mungkin transportasi umum, mungkin bis, ya kan. Nah, kalau taksi kan memang agak mahal, ya kan. Mungkin itu juga yang membuat sekarang itu pembangunan di negara kita itu sekarang gencar dilakukan konektivitas, supaya daerah-daerah yang dahulunya tidak maju, ketika sudah terjadi konektivitas antar wilayah, tentu kan ada aliran, entah itu barang, entah itu produk, entah itu jasa, entah itu SDM dari satu wilayah ke wilayah tersebut, sehingga wilayah yang belum terkoneksi tadi ketika sudah terkoneksi dapat berkembang dengan cepat, ya kan. Nah, itulah pentingnya konektivitas, ya kan. Nah, sini juga didukung ini penelitiannya oleh Weiping C dan C 2014 dan juga Hansen 1959, ya. Oke. Nah, ini kemudian didukung juga, ini adalah oleh Sri Finasu, penelitiannya Sri Finasu dan Rao ini tahun 2013. Nah, bahwasanya pembangunan transportasi merupakan salah satu indikator pembangunan infrastruktur, ya kan, yang memiliki korelasi positif dengan pembangunan wilayah, ya. Ketika kita melihat sebuah wilayah itu maju, nah, yang paling kentara atau yang paling dapat kita lihat, kita sorot adalah bagaimana pembangunan transportasinya, ya kan. Transportasi ini merupakan pemantik, istilahnya, kan, perekonomian suatu daerah, ya kan. Karena dengan pembangunan transportasi yang baik akan memudahkan hal-hal yang lain juga, akan mempengaruhi yang lain juga, ya kan. Nah, ketika transportasi baik, lancar, sebagai contoh misalkan tempat di sebuah daerah ada tempat objek wisata misalkan seperti itu, ya. Ketika transportasinya baik, maka di situ akan muncul akan meningkatkan itu PDRB wilayah tersebut, karena akan bermunculan selain objek wisata itu sendiri, ekonomi yang lain akan mengikuti. Contohnya adalah diikuti dengan jasa misalkan jasa
perusahaan bis, misalkan sewa bis ya kan, atau misalkan perusahaan atau jasa biro wisata, atau mungkin jasa perhotelan, kemudian atau mungkin konsumsi ya kan, makan, warung, homestay dan sebagainya. Nah, sehingga ketika indikator pembangunan transportasi itu baik, akan berdampak kepada yang lainnya ya. Nah, begitu. Jadi itulah tadi kenapa penting antara pembangunan transportasi, aksesibilitas dan konektivitas ya. Nah, oke lanjut. Nah, ini SIG ya kan, dengan pendekatan model Liskospat-nya dan nanti dengan metode MCDA itu ini ya, multi kriteria decision analysis. Nah, karena bahasanya tinggi ya, ini istilahnya kalau kita bahasa Indonesia kan itu sebetulnya singkat sekali, yaitu scoring berjenjang namanya ya kan. Kenapa scoring berjenjang? Karena skor dari satu tiap parameter itu dia berbeda, skor nilainya berbeda. Misalkan penggunaan lahan, kalau kita teliti banjir misalkan ya, nah, kemudian ada di situ parameter penggunaan lahan, tentu ketika yang misalkan yang terancam bahayanya adalah misalkan penggunaan, jelas penggunaan permukiman ya kan. Ketika banjir maka dia skornya akan tinggi. Nah, ketika ada banjir kemudian dia hutan, maka bahayanya akan akan kecil, jadi skornya, sehingga skornya akan kecil. Nah, begitulah namanya multi kriteria decision analysis ya kan. Nah, di dalam ini nanti di dalam Liskospat ini juga nanti menggunakan ini MCDA. Nah, nanti akan kita bahas terkait dengan scoring ini ya. Nah, nanti di sini akan kita berikan contoh pembangunan jalan dari Sukabumi, Cianjur dan Pangandaran ya, bagaimana yang efektif dan efisien. Nah, kemudian metode ini menggunakan algoritma untuk menemukan jalur yang termurah ya kan, antara dua node, yaitu node misalkan node A, node B, atau titik awal akhir. Nanti di situ saya kasih nama nanti origin dan destination ya kan. Nah, kemudian bagaimana kriteria analisisnya ya kan, parameternya apa yang digunakan ya kan. Nah, di dalam contoh ini saya hanya sesuai dengan penelitian yang tadi dilakukan oleh peneliti, ada 4 variabel yang digunakan ya kan. Nah, contohnya topografi, geologi, tutupan lahan, dan indeks kawasan bencana. Variabel-variabel yang ada di sini, ini merupakan variabel yang berdampak kepada proses perancangan atau pembuatan rute jalan nanti ya kan. Sehingga ketika variabel-variabel dimasukkan ini nanti diharapkan memperoleh jalur yang optimum ya kan. Nah, metode SIG inilah nanti akan digunakan dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan pengembangan wilayah. Jadi nanti daerah mana saja yang mempunyai rute yang optimum, nah itu yang nanti akan dibangun, sehingga nanti dalam hal pengembangan fisik wilayah ya kan, termasuk sumber daya manusia juga nanti istilahnya akan pembangunnya akan sesuai ya kan, akan selaras ya kan. Mana daerah yang dengan misalkan sudah pembangunannya sudah sudah tinggi, tentu dia tidak akan dilakukan pembangunan ulang. Nah, sehingga terjadi di situ adalah namanya pemerataan pembangunan wilayah. Nah, inilah pentingnya nanti metode SIG dalam hal pengambilan keputusan. Nah, ini nilai skor yang tadi saya bilang ya kan, skor berjenjang. Nah, misalkan ini badan air ya kan. Nah, kenapa dia badan air itu nilainya skornya tinggi ya kan? Nah, karena kalau kita mau bangun jalan kok di situ ada air, misalkan danau atau sungai, tentu biayanya akan tinggi, sehingga nilai skornya dia tinggi ya kan. Nah, semakin di sini semakin tinggi nilai skor, maka hambatannya itu tinggi. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan ini aluvial ini kan, nah, ini dia nilainya 1, karena ketika kita bangun di sini tentu dia hambatannya akan kecil. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian penggunaan lereng. Nah,
Nah, semakin tinggi lereng ya, semakin curam ini dalam derajat ya, maka dia skornya akan tinggi. Nah, misalkan bahaya, misalkan dia skornya kecil, nah, maka dia juga akan kecil. Nah, untuk yang khusus ini, kalau data-data sebelumnya ini nanti teman-teman bisa dapatkan mungkin di Badan Informasi Geospasial sudah ada, mungkin teman-teman juga sudah punya datanya. Tapi kalau yang ini, nah ini mungkin bisa dicari di BPBD wilayah masing-masing ya. Oke. Kemudian ini nanti simulasi Liscospet-nya, nanti saya hanya akan mencontohkan ya kan, sudah saya buatkan, saya gambarkan. Ini nanti saya menggunakan yang model yang pertama. Nah, yang pertama ini persentase ya ini ya. Yang ini itu persentase, yang ini 30 itu persentase. Nanti penggunaan lahan pas ketika saya melakukan cost surface atau menghitung cost surface-nya, penggunaan lahan ini memiliki bobot 30% ya. Kemudian yang lereng ini 40%, geologi 15%, yang indeks bahaya bencana 15%. Nah, teman-teman nanti bisa membuat model yang tidak seperti ini, boleh, silahkan. Yang namanya juga model kan, silahkan buat model-model yang lain. Nah, tergantung, misalkan di sini saya kasih contoh, misalkan yang model yang 2 itu 20%, 30%, 25%, 25%. Nah, nanti tinggal bandingkan saja, misalkan dari model-model ini kira-kira yang paling efektif yang mana. Nah, nanti contohnya nanti saya bisa kasih tahu ya di belakang nanti. Lanjut. Nah, caranya untuk teknisnya bagaimana? Nah, ini sudah saya gambarkan dalam diagram alir. Nah, kita akan melakukan overlay, weighted overlay ya kan. Overlay dari parameter kemiringan lereng, kemudian geologi, pengguna lahan, dan multi bahaya. Nah, dan perlu diingat juga ya kan, tadi terkait dengan prosentasenya ya kan, prosentasenya tiap parameter ini. Kemudian semua data ini harus sudah dalam bentuk raster ya, raster. Nah, itu perlu diingat ya. Jadi kalau belum dalam bentuk raster itu tidak bisa diolah. Nah, sehingga dengan overlay ini ya kan, dengan overlay yang berjenjang itu, weighted overlay, dia akan diperoleh cost surface. Nah, kemudian setelah cost surface nanti akan menghitung cost distance ya kan. Nah, ketika distance, nah terakhir kita cost pad. Nah, ini langkah pengerjaannya. Nah, di sini saya sudah membuat ya. Saya 4 parameter sesuai tadi. Nah, kita bisa baca di sini overlay ke 4 parameter, kemiringan lereng, geologi, dan kawasan bahaya. Nah, yang perlu adalah ini. Nah, yang perlu adalah ini ya, influence ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan di depan, misalkan lereng saya akan kasih 40. Kemudian geologi 15, lahan 30%, dan yang terakhir nggak kelihatan itu terkait kawasan bencana 15%. Sehingga jumlahnya nanti adalah 100%. Kalau nggak 100% nggak nanti ada kartu merah di sini kalau nggak sampai 100% ya. Nah, ketika ini sudah oke, nanti sudah benar. Nanti silakan teman-teman bisa nanti sesuai dengan model yang kedua tadi ya kan. Misalkan yang ini untuk yang geologi 20% atau bisa, atau yang ini lahan ini diganti 50% itu juga bisa. Silakan membuat model Liscospet-nya mau dibuat seperti apa. Nah, kemudian ini beri contoh, misalkan lereng 30%. Nah, saya menilai 30% itu skornya dia tinggi 9, makanya saya kasih dia paling tinggi ya kan. Nah, kita sesuaikan aja dengan panduan yang tadi, scoring yang MCDA tadi ya. Nah, itu kan sudah ada, tinggal sesuaikan itu saja. Setelah itu diisi semua, maka ya sudah, ketika diisi langsung aja nanti kita klik OK ya kan. Tapi sebelumnya nanti ada di save dulu, dikasih file name-nya ya. Oke. Nah, kemudian kita akan itu kan nanti hasilnya adalah cost surface ya. Nah, kemudian kita akan menghitung cost distance. Nah, ini cost distance. Nah,
cost distance ini nanti yang dimasukkan adalah parameter destination. Destination itu tujuan. Misalkan dari titik A ke titik B, misalkan A ke B, maka yang dimasukkan di sini adalah yang B, ya, tujuannya. Nah, kemudian yang ini input cost rasternya, ya, ini yang dimasukkan adalah cost surface yang overlay tadi, ya kan, cost surface. Nah, ini perlu diingat, baru disimpan, ya. Nah, setelah itu klik OK. Nah, lanjut langkah yang ketiga. Nah, kita nyari backlink. Nah, ini cost backlink. Nah, yang dimasukkan apa saja parameternya? Destinasi masih sama, ya. Ketika A ke B, maka yang masukkan B. Kemudian input cost rasternya. Nah, ini cost distance. Tadi kan cost distance sudah, ya kan? Masukkan saja di sini cost distance. Kemudian dikasih nama, misal terserah, silahkan, backlink, save, dan OK. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah cost path-nya, ya kan? Nah, ini yang berbeda cost path, ya, cost path. Nah, itu origin itu asal dari titik awal. Misalkan A ke B, maka kita yang masukkan adalah raster yang A, originnya, ya kan? Ininya automatic value. Kemudian cost distance-nya, ya kasih cost distance yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian backlink-nya kita masukkan cost backlink-nya. Setelah itu maka kita simpan, kasih nama, save, ya. Nah, ya sudah selesai, jadilah maka itu nanti rute optimum terkait dengan perencanaan jalan. Nah, di sini ini ada 3. Nah, ini kan warna yang satu, warna yang ini, ungu ini, kemudian biru, kemudian yang hijau. Nah, nanti tinggal pilih yang mana yang cocok terkait dengan dengan kondisi di lapangan, ya kan. Nah, kemudian bagaimana menilainya? Nah, kalau saya begini saja. Ini kan semua data masih dalam raster, ya kan. Kalau kita terkait dengan cost, tentu kita akan yang terpendek dan termurah, ya kan. Nah, semua data raster ini nanti silakan dikembalikan convert ke dalam bentuk vektor. Setelah itu dihitung yang paling pendek di antara 3 ini, ya kan, itu sampai sini yang mana. Nah, itulah yang bisa dijadikan nanti untuk pembangunan jalannya. Nah, begitu ya. Saya kira begitu saja, ya. Nah, saya kira ini mudah sekali. Teman-teman bisa mencoba, dan perlu saya ingatkan, sampaikan di sini adalah ketika mengolah data-data raster itu, laptop teman-teman harus mensupport harus bisa mensupport proses raster itu, karena kalau laptopnya itu istilahnya kurang support, ya nanti gagal pasti, ya kan, akan error nanti dalam hal proses pengolahan rasternya. Sehingga nanti usahakan yang laptopnya yang agak bagus untuk mengolahnya, ya. Nah, kemudian ini hanya contoh untuk satu model tadi, ya. Silakan nanti teman-teman buat model 2 atau 3 atau 4, silakan sesuaikan nanti mau berapa persen tiap parameternya, tinggal ganti itu saja, ya kan. Nah, kemudian selain untuk aplikasi ini untuk membuat jalur ini, teman-teman juga bisa nanti mempelajari di alamat ini, ya. Alamat YouTube ini, YouTube Fakultas. Nah, nanti di praktikum SIG 2, nah itu ada terkait dengan aplikasi Liskosped analisis untuk jalur pemadam kebakaran yang efektif dan juga jangkauan layanannya, ya. Nah, sehingga mungkin teman-teman punya referensi yang banyak terkait dengan Liskosped ini. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon koreksinya bisa disampaikan ke saya. Saya juga mohon maaf jika dalam penyampaian ini kurang maksimal. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.